Selama hampir 5 tahun menjadi Menhan, setidaknya ada 5 sekolah baru yang didirikan di daerah strategis Indonesia. Kemudian ada juga 2 politeknik, di mana salah satunya adalah Universitas Pertahanan di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Selain peningkatan kualitas pendidikan, ada juga peningkatan industri pertahanan dalam negeri. Perlu kita tahu, kalau Indonesia yang sampai sekarang memang menjadi konsumen dalam persenjataan militer, sudah mulai melakukan produksi dalam negeri. Sudah ada banyak perusahaan dalam negeri yang membuat persenjataan militer. Contohnya, PT PAL yang berfokus pada persenjataan militer Angkatan Laut dan telah membuat kapal cepat rudal serta kapal selam KRI Alugoro 405. Kemudian ada juga PT Sari Bahari yang memproduksi berbagai macam senjata seperti bom latih, bom tajam, peluncur roket, hingga rudal canggih seperti rudal petir. Lalu ada juga PT Pindad dengan beragam inovasinya seperti senapan serbu SS-2, sniper SPR-3, dan juga kendaraan lapis baja maung yang dianggap sebagai peningkatan signifikan dalam produksi persenjataan dalam negeri. Nah, meski sudah melakukan produksi dalam negeri, Indonesia tentu saja bukan negara yang bisa langsung memiliki produk super canggih dan bisa bersaing di kancah internasional. Makanya di masa Prabowo sebagai Menhan, modernisasi alutsista lewat skema pembelian masih dilakukan. Beberapa pembelian yang sering dibicarakan adalah jet tempur pertahanan. Masih ada satu lagi hal yang patut diacungi jempol adalah inisiasi Komcat atau komponen cadangan. Ini adalah kita angkat sebagai duta komponen cadangan. Nah, secara sederhana, Komcat ini adalah orang-orang yang secara sukarela mendaftarkan dirinya untuk menerima pelatihan sebagai pasukan cadangan, yang jika diperlukan bisa memberikan bantuan layaknya militer Indonesia. Misalnya terjadi bencana alam ataupun aksi lain yang mengancam kedaulatan. Nah, memang Komcat ini tidak memegang persenjataan, tapi dengan adanya mereka tentu saja TNI menjadi terbantu. Dari pernyataan Menhan Agustus 2023 kemarin, setidaknya sudah ada 18 batalion Komcat yang dimiliki Indonesia. Efektivitas Komcat ini cukup jadi perhatian, bahkan kalau negara sekelas Prancis aja pengen belajar dari Indonesia tentang komponen cadangan tersebut. Sebab di Prancis, minat jadi militer itu sangatlah turun di kaum muda mereka. Nah, setelah membahas komponen cadangan yang diinisiasi oleh Prabowo dan ternyata diminati oleh Prancis, sekarang masih ada lagi nih keunggulan Prabowo lainnya saat menjadi Menhan, yaitu gaya komunikasinya di dunia internasional. Kita semua tahu kan tentang konflik Rusia-Ukraina. Nah, pada Juni 2023 lalu, Prabowo sebagai Menhan dengan berani memberikan usulan proposal damai Rusia-Ukraina yang sempat dipertanyakan oleh Jerman. Bisa dilihat kalau Prabowo dengan lihai menjawab pertanyaan dari pihak Jerman dan bahkan mengajak orang-orang Eropa untuk berpikir lebih maju ke depan. I'm just proposing that we attempt at conflict resolution, and this has been done historically. Please, our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Think in terms of 50 years. We in Asia, we have our share of conflict of war. Nah, panggung-panggung internasional seperti tadi memang makanan harian bagi Prabowo. Apalagi skill bahasanya emang di atas rata-rata dengan penguasaan berbagai macam bahasa. Mulai dari bahasa Inggris, bahasa Jerman, hingga bahasa Prancis. Aber Sie sprechen sehr gut Deutsch.